sudah terlalu parah. Jadi risiko saya terlalu besar, sehingga masalah ini menjadi sangat teratur-atur. Karena saya akhirnya otomatis tidak berani apa-apa, juga tidak berani lapor, dan akhirnya mengetahui adanya masalah ini setelah waktu yang cukup lama. Karena kejadiannya 2001. Kalau terkait somasi yang dilayangkan gimana, Bu? Dilayangkan ke PT Bluebird sendiri gimana, kan sudah mengajukan somasi katanya. Itu update-nya gimana, Bu? Apakah sudah ada balasan? Somasi pertama ke notaris. Notaris Makahanap 3 kali kami somasi. Maka dia datang ke kantor, lalu tanya ibu ini, kalian kan pemegang saham 3 orang, Purnomo, ibu sama Chandra. Apa ibu tidak dibayar? Kapan dibayar? Kata dia. Ya, saya pikir ibu telah dibayar, katanya gitu. Saya pikir kalau menurut keterangan berdua itu, saya pikir ibu telah dibayar. Maka karena keterangannya seperti itu, dibikinlah pernyataan dari notaris itu bahwa ibu ini adalah belum mengundurkan diri 100% dari pemegang saham, tapi baru mengundurkan diri dari pengurus. Nah, dibikin di kantor dan dibikin juga melalui pop surat dia. Itulah melalui itulah notaris Makahanap. Kemudian notaris satu lagi, sesurati tidak dibalas, sesurati lagi tidak dibalas, sesurati lagi tidak dibalas. Lalu menunjuk kantor pengacara. Nah, kemudian juga Purnomo dan adiknya. Sesurati tidak dibalas. Tetapi mereka bertiga menunjuk notaris yang kantor pengacara yang sama. Pengacara yang sama ini tidak mau membalas somasi kami, tetapi mengatakan telah tuntas dibayar. Nah, ibu ini saya tanya, apakah ibu sudah dibayar? Tidak ada. Jadi dengan perkataan lain, karena kantor pengacaranya juga tidak menjawab tuntas, tetapi membuat jawaban seolah-olah ibu ini telah dibayar tuntas, maka saya laporkan kepada polisi, dan polisi tadi menanyakan kepada siapa kalian kasih surat yang ini, karena aslinya dipegang ibu ini, kepada Diana katanya. Jangan-jangan Diana tidak menyampaikan kepada notaris. Nah, seandainya Diana pun tidak menyampaikan itu, tidak mungkin ibu ini hilang. Nah, itu kira-kira. Apakah ada keterlibatan sih mungkin dari suami Nikita Willy ini, dari adanya Indra Bro? Tentu, karena pemegang saham yang sekarang adalah suaminya Nikita Willy. Jadi seperti apa keterlibatan mereka, bagaimana hak ibu ini pindah ke mereka, nanti akan diusut oleh penyidik. Sejauh ini sudah ada klarifikasi dari pihak beliau untuk menolakkan enggak, dari kita dulu. Dari kita hari ini memberikan persamaan pokoknya dulu, baru nanti penyidik mendalami dan penyidik menyurati kita. Fasilitas mewah yang digunakan Nikita Willy sendiri katanya dari penggelapan itu, apakah itu benar? Ini diduga. Pun dikencangin dikit ya, Bos. Jadi ini kan kalau kita lihat secara logika, kalau misalnya harta kita banyak diambil, sekarang lalu harta itu besar sekali, kira-kira hidup mewah dari mana? Ini saya tidak bisa membuktikan bahwa dia ambil dari situ, tapi saya hanya bisa membuktikan bahwa terlalu banyak harta saya yang diselewengkan, yang digelapkan. Jadi di sini kita harus tahu yang seringkali kacau itu adalah antara PT Bluebird Taksi dan PT Bluebird Tbk. PT Bluebird Taksi itu perusahaan induk dari tahun 1971. Kemudian tahun 2001 dibuat secara diam-diam ada PT Bluebird. Tapi sekarang yang saya pertanyakan, modal untuk mendirikan PT Bluebird itu dari mana? Apakah PT Bluebird itu perusahaan bodong atau tidak? Nanti pada periode berikutnya ada masalah ini yang akan kita gugat lagi. Tapi kalau misalnya pihak kisruhan ini pas Indra Priawan ikut dalam
Kalau masalah Indra Priawan, kita bayangkan bahwa semuanya itu dilakukan oleh adik saya dan kakak saya. Indra Priawan itu anak dari kakak saya. Kira-kira bagaimana? Dapat hartanya enggak? Kalau secara hukum ternyata dapat. Sekarang apakah dipakai? Apa itu disimpan? Nggak tahu juga. Tapi secara logika, kalau kita sebagai logika pada umumnya, ya kita anggap ya memang harta saya itu yang dipakai untuk hidup bermewah-mewah. Total kerugian, maaf mengklarifikasi, 200 miliar, benar nggak Bang? Triliunan, saya belum menghitung persisnya. Bun, apa dengan lahir abang juga, apa lahir anak dari Indra Priawan di luar negeri, salah satu juga mungkin boleh dugaan kita ya, untuk mewanti-wanti dia nanti untuk kabur ke luar negeri, Bang? Sekarang kita lihat, saya tidak bisa mengatakan pasti atau tidak pasti. Tapi pada umumnya, kalau sudah kita membuat kesalahan, Kamera, Bun. kalau kita sudah banyak menggelapkan harta orang, maka banyak sekali yang menggunakan cara untuk lari ke luar negeri. Kelihatannya ke Amerika itu, lari ke Amerika itu cukup enak. Kita punya anak, otomatis anak itu jadi warga negara. Maka berlakulah hukum di Amerika. Ini secara umum ya, kalau kita lihat itulah kebiasaan orang untuk akhirnya lari ke luar negeri. Tapi kenapa Bu, dari pihak PT Bluebird sendiri bilangnya Ibu belum memiliki saham, Bu? Bahkan sejak 2001 berdiri kalau nggak salah. Ini kita kembalikan lagi. Apa namanya PT Bluebird Taksi? Apa namanya PT Bluebird Taksi? Jadi kita bayangkan ada perusahaan besar sejak tahun 1971 namanya PT Bluebird Taksi. Setelah 30 tahun tiba-tiba didirikan PT Bluebird Tbk itu secara diam-diam. Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya kakak saya dan adik saya. Yang lain itu tidak tahu. Akhirnya perusahaan ini uangnya dari mana? Itu perlu kita selidiki. Karena uang itu demikian kecil, kok uang sedikit saja bisa membuat perusahaan yang raksasa. Itu pertama. Kedua, ini kan semuanya fasilitasnya dari PT Bluebird Taksi, perusahaan Bluebird induk. Jadi sekarang kalau semua dari perusahaan induk, apakah ini perusahaan dalam perusahaan atau betul suatu perusahaan yang didirikan sendiri dengan kenikmatan sendiri? Coba kita lihat, apakah masyarakat bisa membedakan mana PT Bluebird Taksi, mana PT Bluebird Tbk? Apakah pengemudinya bisa membedakan? Kita tanya aja publik, Pak, Bapak ini dari PT Bluebird Taksi atau Bluebird Tbk? Tidak tahu juga. Kok bisa dicampur aduk sejauh itu? Kok bisa fasilitasnya digunakan, mulai dari ordernya digunakan, radio sistemnya digunakan, komputernya, bengkelnya, semua bisa digunakan. Apakah itu secara hukum bisa sebebas itu kita memanfaatkan harta orang lain, yaitu harta PT Bluebird Taksi? Bu, Indra Priawan berapa persen, Bun? Lihat hidup sederhana. Jadi sekarang kita lihat, sejak adanya berita-berita banyak di mana orang-orang seperti pada Rafael, pada apa-apa kan dilihat kok hidupnya mewah. Hidup mewah itu cukup jadi sorotan. Karena itu sekarang diputuskan semua anak turunannya jangan memperlihatkan kemewahan. Tapi kan kemewahan itu kenapa bisa mendadak? Kenapa setelah pemerintah mulai mempersoalkan orang-orang yang hidupnya terlalu mewah? Jadi kita secara logika saja dan kita pertanyakan, apa iya kita hidupnya mewah terus tiba-tiba nggak mewah, ada apa? Indra Priawan berapa persen, Bun? Indra Priawan itu jadi kalau kita hitung secara persentase itu ada saham saya, ada kakak saya dan ada adik saya. Indra Priawan itu dari kakak saya. Kakak saya terus dibagi 4. Bisa dibayangkan Indra Priawan saja yang 1/4 ya sama juga 1/4 dari harta saya, kok bisa hidup begitu mewah? Kira-kira apa?
Bagaimana? Untuk lanjutannya ke depan, saya akan memberi keterangan kepada penyidik karena tadi sudah cukup terang kami jelaskan apa yang menjadi permasalahan. Pokok permasalahannya adalah akta nomor 5 dan nomor 20 tahun yang lalu. Kemudian tahun 2001. Kemudian dari situ nanti akan dikembangkan. Kepada siapa kamu mundurkan diri ini sebagai pemegang pengurus? Kepada Diana. Apakah Diana ini masih sana? Nah, Diana masih di tempat itu. Saya diperkirakan masih. Kecuali Kemudian siapa lagi yang mengetahui? Maka notaris Makahanap. Kemudian saksi-saksi dari ibu ini. Kemudian ibu ini, kemudian saya sebagai pelapor. Jadi saya katakan ini saya ketahui 2023 karena saya somasi notaris dan notaris-notaris yang lain, maka dijawab ibu ini belum mendapatkan haknya, maka dijawablah oleh notaris itu, oh ibu ini mengundurkan diri sebagai PCRO pengurus, tapi tidak sebagai PCRO komanditer. Jadi ibu ini adalah PCRO komanditer atau pemegang saham gitu. Pak, mungkin sudah ada kabar masih dari pihak sana akan dipanggil ke kita penyidik? Bagaimana? Sudah ada kabar belum dari pihak sana akan dipanggil ke penyidik? Ya tentu, karena semua itu akan dipanggil oleh penyidik, termasuk kakaknya, termasuk keponakan-keponakannya. Bagaimana hubungannya dengan perusahaan itu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.